Hadis sifat mahmudah, menjaga lisan sebagai perilaku mahmudah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Penjelasan hadis tersebut. Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga lisan sebagai salah satu kesempurnaan iman, tanda kesempurnaan iman. Seorang muslim diperintahkan untuk berkata yang baik dan bermanfaat. Jika tidak mampu berkata baik, maka lebih baik diam agar tidak menyakiti orang lain. Selain itu, hadis ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial melalui sikap menghormati tetangga dan memuliakan tamu. Dalam kehidupan saat ini, terutama di era media sosial, hadis ini sangat relevan karena banyaknya informasi yang tersebar dengan cepat. Seorang muslim harus berhati-hati dalam berbicara maupun menulis agar tidak menyebarkan fitnah, hoaks, atau perkataan yang dapat merugikan orang lain. Dengan menjaga lisan, seseorang dapat menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Status hadis tersebut, hadis ini berstatus sahih mutafaqun alaih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama, pentingnya menjaga lisan dan ucapan. Yang kedua, berkata baik sebagai tanda keimanan. Yang ketiga, menjauhi fitnah, ghibah, dan perkataan yang menyakiti. Terus yang keempat, memuliakan tetangga dan menjaga hubungan sosial. Selanjutnya, kontekstualisasi hadis tersebut dalam pendidikan. Hadis ini dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar dengan membiasakan peserta didik berbicara sopan kepada guru dan teman, tidak melakukan bullying atau perundungan, serta menggunakan media sosial secara bijak. Selain itu, peserta didik juga diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain dan menjaga etika komunikasi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Hikmah mempelajari hadis tersebut. Yang pertama, membiasakan diri berkata baik dan santun. Yang kedua, menjaga persaudaraan dan kerukunan dalam masyarakat. Yang ketiga, terhindar dari dosa akibat ucapan yang buruk. Yang keempat, menumbuhkan karakter berakhlak mulia. Yang kelima, menjadikan komunikasi sebagai sarana menyebarkan kebaikan dan manfaat. Hadis kewajiban belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu akan mendapatkan kemudahan menuju surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud jalan dalam hadis ini itu bukan hanya perjalanan fisik menuju tempat belajar, tetapi juga segala usaha dalam mencari ilmu, seperti membaca, belajar, berdiskusi, dan mengamalkan ilmu tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam, karena ilmu dapat membimbing manusia menuju kebaikan dan ketakwaan. Status hadis ini adalah hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor 2699. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini antara lain pentingnya semangat menuntut ilmu, keutamaan ilmu dalam Islam, dan motivasi untuk terus belajar sepanjang hayat. Hadis ini juga mengajarkan bahwa ilmu itu menjadi jalan menuju kebaikan dan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Selain itu, terdapat nilai kesungguhan,
kesabaran, dan keikhlasan dalam mencari ilmu. Karena proses belajar membutuhkan usaha dan pengorbanan. Dalam konteks pendidikan, hadis ini mendorong peserta didik agar rajin belajar dan menghargai ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kontekstualisasi hadis tersebut dalam pendidikan. Hadis ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, peserta didik dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman. Menuntut ilmu tidak hanya dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga melalui berbagai sumber belajar digital yang tersedia. Selain itu, hadis ini mengajarkan bahwa ilmu harus diberikan kepada orang yang tepat dan digunakan untuk tujuan yang baik. Dalam dunia pendidikan, guru harus menyampaikan ilmu secara profesional, sedangkan peserta didik harus memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk kebaikan, kemaslahatan diri dan masyarakat dan agama. Dengan demikian, ilmu menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah mempelajari hadis tersebut. Yang pertama, menyadarkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Yang kedua, menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk memanfaatkan ilmu secara benar dan bertanggung jawab. Yang keempat, menghargai peran guru sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Yang kelima, menjadikan ilmu sebagai sarana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya hadis sifat madmumah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: "Iyyakum al-hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian sifat hasad atau dengki, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. Penjelasan hadis menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, hasad merupakan akhlak tercela yang dilarang oleh Islam. Beliau menjelaskan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Hasad bertentangan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah dan dapat merusak hubungan sosial. Penjelasan selanjutnya menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan hasad sebagai salah satu penyakit hati terbesar. Menurut beliau, hasad dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, fitnah, dan berbagai tindakan zalim terhadap sesama manusia. Selanjutnya, kontekstualisasi hadis dalam kehidupan saat ini, kehidupan modern. Hadis ini sangat relevan dengan kehidupan masa kini, terutama di era media sosial. Banyak orang merasa iri ketika melihat keberhasilan, kekayaan, prestasi akademik, atau kebahagiaan orang lain yang ditampilkan di media sosial. Jika tidak dikendalikan, perasaan tersebut dapat berkembang menjadi hasad. Dalam lingkungan pendidikan, hasad dapat muncul ketika siswa iri terhadap prestasi temannya. Islam mengajarkan agar rasa tersebut diubah menjadi ridbah, yaitu keinginan untuk memperoleh keberhasilan yang sama tanpa mengharapkan hilangnya nikmat orang lain. Selanjutnya, hikmah mempelajari hadis tersebut. Yang pertama, hasad merupakan penyakit hati yang berbahaya karena dapat menghapus pahala amal kebaikan. Yang kedua, hasad dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan permusuhan, kebencian, serta konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, seorang muslim harus ridho terhadap ketentuan Allah termasuk dalam pembagian rezeki, ilmu, kedudukan, dan nikmat lainnya. Yang keempat, Islam mengajarkan persaingan yang sehat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan menjatuhkan orang lain.
Yang kelima, rasa syukur adalah obat terbaik untuk menghilangkan hasad, karena orang yang bersyukur akan fokus pada nikmat yang dimilikinya. Selanjutnya, hadis sifat mendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hadis sifat mendidik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal mirra yahdi ilal jannah." Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian berkata jujur, karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan hadis tersebut, hadis ini mengajarkan bahwa setiap muslim harus memiliki sifat jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kejujuran akan mengarahkan seseorang kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawanya menuju surga. Sebaliknya, kebohongan dapat menjerumuskan seseorang kepada berbagai perbuatan buruk yang akhirnya mendatangkan dosa atau kerugian. Dalam konteks pendidikan, seorang pendidik harus menjadikan kejujuran sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugasnya. Guru yang jujur akan menyampaikan ilmu sesuai dengan kebenaran, memberikan penilaian secara objektif, serta bersikap adil kepada seluruh peserta didik. Dengan sikap tersebut, guru dapat menjadi teladan yang baik dan memperoleh kepercayaan diri dari siswa. Kejujuran juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Ketika guru bersikap jujur, peserta didik itu akan terdorong untuk meniru perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sifat jujur merupakan salah satu karakter yang penting yang harus dimiliki oleh setiap pendidik agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kontekstualisasi hadis dalam kehidupan modern. Kejujuran itu merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh pendidik. Guru harus menyampaikan ilmu sesuai fakta dan sumber yang benar tanpa mengurangi ataupun melebih-lebihkan informasi. Kejujuran juga tercermin dalam pemberian nilai, penilaian tugas, dan perilaku yang adil kepada seluruh peserta didik. Demikian, guru menjadi teladan yang baik dan mampu membangun kepercayaan dalam memperoleh pembelajaran. Selanjutnya, hikmah mempelajari hadis tersebut. Yang pertama, menanamkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membentuk karakter pendidik yang amanah dan dapat dipercaya. Yang ketiga, menjadikan kejujuran sebagai dasar dalam menyampaikan ilmu. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan antara guru dan peserta didik. Yang kelima, mendorong terciptanya lingkungan belajar yang penuh akhlak mulia. Selanjutnya, hadis tentang etika pergaulan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Artinya, demi Allah, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis tersebut, hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Keimanan yang sempurna terlihat dari sikap peduli kepada orang lain dan menginginkan kebaikan bagi mereka sebagaimana ia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Jika seseorang senang mendapatkan rezeki, kebahagiaan, atau keberhasilan, maka ia juga harus merasa senang apabila orang lain mendapatkan hal yang sama. Hadis ini juga mengajarkan untuk menjauhi sifat iri hati, dengki, dan egois, karena sifat-sifat tersebut dapat merusak hubungan persaudaraan dan mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Selanjutnya, kontekstualisasi hadis tersebut. Hadis ini sangat relevan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun masyarakat. Misalnya,
Ketika teman memperoleh prestasi, kita ikut merasa bahagia dan memberikan ucapan selamat, bukan malah iri hati. Dalam kegiatan belajar, kita dapat membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Di media sosial, hadis ini mengajarkan agar kita tidak menyebarkan kebencian atau menjatuhkan orang lain, tetapi saling mendukung dan memberikan manfaat. Dengan menerapkan nilai-nilai hadis ini, hubungan antar sesama akan menjadi lebih baik dan penuh rasa saling menghargai. Selanjutnya, hikmah mempelajari hadis tersebut. Yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang dan peduli terhadap sesama. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat iri, dengki, dan egois. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah dan persatuan masyarakat. Yang keempat, membiasakan diri untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Yang kelima, menjadi pribadi yang lebih baik dan mudah menolong sesama. Yang keenam, menyadarkan bahwa kesempurnaan iman itu tidak hanya melalui ibadah, tetapi juga melalui akhlak yang baik terhadap orang lain. Selanjutnya, hadis menghargai guru dan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bihadzal ilmi qabla an yaqbada wa qabduhu an yurfa'a." Artinya, hendaklah kalian berpegang pada ilmu ini sebelum ilmu itu dicabut. Status hadis tersebut dhaif menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani karena terdapat perawi yang dinilai lemah dalam sanadnya. Selanjutnya, penjelasan hadis. Hadis tersebut menegaskan pentingnya menuntut ilmu dan menjaga keberadaan ilmu di tengah masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ilmu dapat hilang ketika para ulama yang menguasainya wafat dan tidak ada generasi penerusnya yang melanjutkan perjuangan mereka. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk mempelajari ilmu sebelum kesempatan tersebut hilang. Selain itu, hadis ini menunjukkan bahwa ulama dan penuntut ilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sama-sama memperoleh pahala karena terlibat dalam proses menjaga, menyebarkan, dan mengembangkan ilmu. Guru berperan sebagai pemberi ilmu, sedangkan murid berperan sebagai penerima dan pengembangan ilmu yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya, kontekstualisasi hadis dalam pendidikan masa kini. Dalam dunia pendidikan saat ini, hadis ini mengajarkan pentingnya menghargai guru dan para pendidik sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sikap menghormati guru dapat diwujudkan dengan mendengarkan penjelasan dengan baik. Dengan mendengarkan penjelasan dengan baik, bersikap sopan, menaati tata tertib, dan menghargai jasa guru yang telah membimbing peserta didik. Di era digital yang penuh informasi, peserta didik juga dituntut untuk terus belajar dan mencari ilmu dari sumber yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Semangat belajar sepanjang hayat menjadi sangat penting agar ilmu pengetahuan harus berkembang dan terus berkembang dan tidak terputus. Dengan demikian, keberadaan guru, ulama, dan pencari ilmu itu tetap menjadi pondasi kemajuan pendidikan dan peradaban. Selanjutnya, hikmah mempelajari hadis. Yang pertama, menyadari pentingnya mencari ilmu sejak dini dan secara berkelanjutan. Yang kedua, menghargai peran ulama, guru, dan pendidik sebagai pewaris ilmu. Selanjutnya, hadis menjelaskan fitrah dan potensi dasar anak didik. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidatihi aw yunasiratihi aw yumajsanihi." Artinya, tidaklah seseorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Status hadis ini adalah sahih muttafaqun alaih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sanadnya itu bersambung dengan perawi yang terpercaya. Selanjutnya, penjelasan hadis tersebut. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir telah membawa fitrah, yaitu keadaan suci dan potensi dasar untuk menerima kebenaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fitrah tersebut merupakan anugerah Allah yang menjadi modal utama dalam perkembangan spiritual, intelektual, dan moral manusia. Oleh karena itu, tidak ada anak yang lahir dalam keadaan sesat atau membawa dosa. Selain menunjukkan kesucian anak sejak lahir, hadis ini juga menegaskan pentingnya peran lingkungan, terutama orang tua, dalam membentuk kepribadian dan keyakinan anak. Pendidikan yang baik akan membantu mengembangkan fitrah tersebut, sedangkan lingkungan yang buruk dapat mengarahkan anak kepada penyimpangan dan nilai-nilai kebenaran. Kontekstualisasi hadis tersebut yaitu di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat pesat di zaman sekarang ini, orang tua dan guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan bimbingan, pengawasan, dan keteladanan. Lingkungan pendidikan yang positif itu akan membantu anak menggunakan teknologi secara bijak dan serta menjaga nilai-nilai agama dan akhlak dalam kehidupannya. Selanjutnya, hikmah mempelajari hadis tersebut. Yang pertama, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci dan memiliki potensi kebaikan. Yang kedua, orang tua dan guru memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter pendidikan. Dalam membentuk karakter peserta didik. Yang ketiga, pendidikan berfungsi mengembangkan dan mengarahkan potensi yang telah dimiliki anak sejak lahir. Selanjutnya, lingkungan yang baik sangat berpengaruh terhadap perkembangan keimanan dan akhlak anak. Selanjutnya, hadis tentang subjek dan objek pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faidatun ala kulli muslimin wa wada'al ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jauhari wal lu'lu' awid dhahab. Artinya, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang menempatkan ilmu itu bukan pada ahlinya seperti orang yang mengalungkan mutiara, permata, dan emas pada babi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Status hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Para ulama itu berbeda pendapat mengenai kualitas sanadnya, namun Syekh Al-Albani menilai hadis ini hadis hasan yughirihi, yaitu hadis yang derajatnya menjadi hasan karena didukung oleh beberapa jalur periwayatannya. Oleh karena itu, hadis ini dapat dijadikan hujah dalam pembahasan keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Selanjutnya, hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu itu menjadi bekal penting bagi manusia untuk memahami ajaran agama, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim diperintahkan untuk terus belajar dan menambah wawasan agar dapat meningkatkan kualitas iman, ibadah, dan akhlaknya. Selain menegaskan kewajiban mencari ilmu, hadis ini juga mengingatkan bahwa ilmu harus diberikan kepada orang yang mampu menghargai dan memanfaatkannya dengan baik. Ilmu yang tidak diamalkan atau disalahgunakan akan kehilangan manfaatnya. Dalam dunia pendidikan, guru menjadi tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu secara benar, sedangkan peserta didik berkewajiban untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ilmu itu tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana yang mencapai kebaikan untuk kemajuan hidup. Selanjutnya, kontekstualisasi hadis dalam pendidikan saat ini. Hadis ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Di era perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang begitu pesat, peserta didik itu dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri agar tidak tertinggal oleh perubahan zaman. Menuntut ilmu tidak hanya dilakukan di sekolah maupun perguruan tinggi, tetapi juga melalui berbagai sumber belajar digital yang tersedia. Selain itu, hadis ini mengajarkan bahwa ilmu harus diberikan kepada orang yang tepat dan digunakan untuk tujuan yang baik. Dalam dunia pendidikan, guru harus menyampaikan ilmu secara profesional, sedangkan peserta didik harus memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk kemaslahatan diri, masyarakat, dan agama. Dengan demikian, ilmu menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, ada hikmah mempelajari hadis tersebut. Yang pertama,
menyadarkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk memanfaatkan ilmu secara benar dan bertanggung jawab. Yang keempat, menghargai peran guru sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Yang kelima, menjadikan ilmu sebagai sarana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih.